Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah Baru Tanjung, NIM 0309191008, kelas Tadris IPS 1 semester 5, mata kuliah Strategi Pembelajaran. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran berbasis masalah atau problem basic learning, yang mana problem basic learning ini adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menyajikan permasalahan kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Nah, kegiatan ini akan diliputi 3 tahapan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar interaksi sosial. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah kita berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran ya. Nisa, Putri, Budi, Bayu, Akila. Akila ini kemana ya? Oh, sakit. Lala, Danu. Oh, berarti yang tidak hadir pada hari ini Akila. Nah, sebelum kita belajar, coba dulu rapikan kelasnya. Gini kan nyaman. Nah, sebelum kita belajar nih tentang interaksi sosial, kira-kira ada yang tahu tentang interaksi sosial ini? Iya, Putri. Iya. Selain itu, ada lagi yang ingin menanggapi tentang interaksi ini? Ayo, apa itu interaksi sosial? Iya, Bayu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial, dapat mengetahui ciri-ciri dan syarat interaksi sosial, serta faktor-faktor interaksi sosial. Nah, pada halaman 31 dapat kita lihat gambar interaksi. Ini interaksi kelompok dengan kelompok ya. Selanjutnya Ibu akan membuat kalian menjadi beberapa kelompok. Yang satu kelompok terdiri dari 2 orang ya. Nah, dalam kelompok itu Ibu akan memberi tugas yang mana kalian setelah mengamati gambar tadi, kalian menjelaskan tentang pengertian interaksi, ciri-ciri interaksi sosial, syarat-syarat interaksi sosial, dan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Kalian bisa mencari informasinya dari buku di halaman 31 tadi, dan di halaman berikutnya itu sudah ada ya gambar-gambarnya, tinggal kalian amati. Setelah itu kalian bikin laporan tentang pertanyaan Ibu tadi. Apakah laporannya sudah selesai semua? Nah, kalau sudah selesai boleh
perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Nah, teman-temannya tadi sudah menampilkan ya tentang laporannya. Nah, kepada kelompok lain silahkan menanggapi. Itulah penampilan dari kelompok 1 tadi ya, sudah bagus tentang laporannya. Namun ada di bagian faktor interaksi sosial belum memuat tentang imitasi secara keseluruhan. Ini bisa diperbaiki lagi. Jika sudah diperbaiki oleh kelompok 1, nanti silahkan diberikan lagi laporannya kepada ibu. Semua kelompok sudah maju dan memperbaiki laporannya serta sudah ibu nilai ya. Nah, sekarang ibu mau tanya Cindy, apa yang sudah Cindy pahami tentang pembelajaran tadi? Ya, seperti yang dibahas ini, dia sudah paham tentang interaksi, yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, ya Andre, ya, ciri-cirinya tadi jumlah pelakunya lebih dari 1, berlangsung secara timbal balik, adanya komunikasi antar pelaku, dan yang terakhir ciri-cirinya tadi adanya tujuan. Nah, setelah pembelajaran tadi, anak-anak, apakah kalian ada yang belum mengerti? Alhamdulillah kalau semuanya pada mengerti tentang pembelajaran hari ini. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang ASEAN. Nah, setelah pembelajaran tadi dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa interaksi sosial ini adalah hubungan timbal balik ya, antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Serta syarat-syaratnya tadi ada 2, ada kontak sosial dan komunikasi, di mana kontak sosial ini terjadi apabila adanya respon. Nah, contohnya tadi sudah dipaparkan oleh kelompok tadi ya. Contohnya ya seperti yang dibilang Putri tadi, contohnya berjabat tangan, melemparkan senyum, itu sudah termasuk kontak sosial. Nah, berdasarkan prosesnya tadi juga, kontak sosial ini ada 2, ada kontak sosial langsung dan tidak langsung, atau kontak sosial langsung dikatakan primer. Contohnya tadi bertatap muka, berjabat tangan, dan berbicara, itu termasuk kontak sosial langsung. Dan kontak sosial tidak langsung contohnya melalui perantara seperti menggunakan SMS, surat, telepon, itu dikatakan kontak sosial tidak langsung. Nah, selanjutnya tadi juga sudah yang kedua ada komunikasi. Komunikasi dapat kita artikan sebagai kegiatan menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dalam komunikasi juga tadi sudah dijelaskan ya oleh kelompoknya bahwa orang yang menyampaikan komunikasi atau menyampaikan pesan dalam komunikasi disebut komunikator, dan orang yang menerima pesan tadi disebut komunikan. Nah, contohnya tadi seperti ini. Ketika saat siswa bertanya kepada guru dan siswa menjawab pertanyaan dari guru tersebut, maka secara tidak langsung sudah terjadi komunikasi. Dan ciri-ciri interaksi sosial tadi juga sudah kita bahas, yaitu adanya jumlah pelaku lebih dari satu, berlangsung secara timbal balik, adanya komunikasi antar pelaku, dan adanya tujuan. Selanjutnya tadi tentang faktor-faktor interaksi sosial. Yang pertama ada faktor imitasi, yang mana proses mencontohkan orang lain atau kelompok. Misalnya seorang anak yang bermain masak-masakan karena melihat ibunya memasak di dapur. Jadi ada proses namanya proses atau faktor imitasi, yaitu proses mencontoh orang lain atau kelompok. Yang kedua ada faktor sugesti. Nah, faktor sugesti ini yaitu pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Nah, misalnya seorang dokter yang memberikan saran kepada pasiennya, kemudian pasien tersebut mengikuti saran dari dokter tersebut tanpa berpikir panjang. Ini termasuk faktor sugesti. Yang selanjutnya tadi juga ada faktor identifikasi, yaitu faktor yang kecenderungan atau keinginan untuk menjadi sama dengan orang lain. Ini juga sering kita lihat ya pada anak-anak juga. Contohnya seorang anak yang mengidolakan pemain bola, nah sehingga dia meniru semua tingkah laku yang dilakukan oleh idola sepak bola tersebut, maka dia akan lakukan. Itu contoh faktor identifikasi. Atau juga ketika kita melihat seseorang yang kita suka, kita akan cenderung mengikuti cara orang tersebut. Itu termasuk sudah identifikasi. Selanjutnya ada faktor simpati, yang mana kemampuan untuk merasakan, seolah-olah merasakan keadaan orang tersebut. Ini juga termasuk interaksi ya, faktor yang pengaruh interaksi, yaitu misalnya pada saat tetangga atau orang lain terkena musibah, kita ikut merasakan kesedihan, bahkan ikut membantu orang tersebut. Itu termasuk faktor simpati, ikut kemampuan untuk merasakan diri kita seolah-olah merasakan keadaan orang lain. Seperti contoh yang tadi, ketika ada tetangga kita yang terkena musibah, maka diri kita itu merasakan kesedihan dan ikut membantu tetangga kita tersebut. Kesimpulan kita pada hari ini tuh ya. Nah, berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu ingin berterima kasih ya kepada kalian sudah kondusif pada pembelajaran kita hari ini. Dan materi selanjutnya itu tentang ASEAN. Nah, Ibu akan berikan tugas membuat meet mapping tentang interaksi sosial tadi. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.